Oke sahabat Era, selamat siang. Kali ini gue bakal ngedatangin salah satu restoran legend di kota Bekasi. Dan kita bakal ngobrol nih di restoran Marga Jaya ya. Tepatnya di sebelah Hermina Bekasi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat RH. Ikutin terus ya. Nah, kita bahas masalah tentang UMKM dengan pemilik owner dari Resto Marga Jaya. Ini adalah salah satu program perdana mungkin buat startup di konten YouTube. Nanti kita bakal saksiin di konten YouTube ya, di Radio RH56 Official. Oke, sahabat RH, sekarang gue udah di depannya nih, depan Resto Marga Jaya. Nanti kita bahas narasumbernya, ownernya langsung. Ntar kita langsung ngobrol ya masalah tentang bagaimana sih dia menghadapi resto yang semakin sulit di tengah pandemi ini karena mungkin berkurangnya pelanggan ya. Jadi nanti kalian bisa tahu strateginya bagaimana, nanti kita ngobrol ya. Oke, stay tune sahabat RH. Sahabat RH, jangan ragu untuk memulai usaha. Di program ini, kita bakal kasih kiat-kiat memulai usaha, jurus jitu menarik pelanggan, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia usaha. Stay tune di program Startup setiap hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam bersama Ian Tama di 98,1 FM RH56 Radio. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Jumpa lagi di program Startup. Kita kali ini bakal ikut salah satu restoran legend di kota Bekasi. Sahabat RH bisa tetap pantengin di sini ya. Dan kalau mau dengar program on-airnya, kita ada di jam 3 sore sampai jam 6 sore di setiap hari Sabtu. Oke, kali ini kita udah langsung dengan siapa? Siapa? Haji Pak Haji ya. Saya panggil Pak Haji aja ya. Oke Pak, ini restoran Marga Jaya ya. Berdiri dari mulai kapan? Restoran Marga Jaya kurang lebih 30 tahun yang lalu, jadi dari tahun 80 udah mulai ada transportasi. Dan tempatnya di sini aja? Awalnya di stasiun, setelah itu lalu ke sini, kita lihat pengembangan, dan saya dapatkan restoran pertama di kota Bekasi. Ini restoran pertama nih ya? Sebenarnya 37 tahun gitu Pak ya, dari tahun 82 ya? Udah lama banget. Dan Bapak di sini sebagai pengelola? Iya, Restoran. Apalagi ini kan restoran Bapak melihat persaingan resto itu gimana? Oke, kalau kita melihat bicara restoran Marga Jaya, restoran Marga Jaya adalah restoran yang saya pikir sudah melewati berbagai fase. Iya benar. Mulai dari fase tahap reformasi, masa krisis, sampai ke fase dan tentu akhirnya tumbuh dengan restoran-restoran lain. Saya pikir untuk mempertahankan restoran tetap berdiri tegak setelah berbagai macam kondisi ya, itu memang menjadi sebuah tantangan. Saya katakan bukan masalah ya, jadi sebuah tantangan bagi bagaimana kita mengupgrade restoran ini setelah krisis ekonomi yang bilang maksud saat ini setelah krisis karena adanya pandemi ini. Karena dampak pandemi bisa signifikan terhadap usaha di mana kondisi sekarang bisa usaha restoran lokal itu drop sampai 80% bahkan 90%. Banyak yang tutup juga ya Pak ya? Banyak yang tutup, bahkan mungkin paling banyak yang hilang. Nah, tentu di sini kalau tidak punya transportasi yang kuat, ya bisa merugikan ya oleh ya. Nah tentu di sini harus ada satu peran tersendiri, peran dari pemerintah dan peran pemerintah tentunya. Bagaimana memberi satu stimulan insentif pada dunia usaha itu menjadi satu jalan. Penting karena dari pandemi pada usaha ekonomi itu stuck. Kenapa stuck? Ketika pemerintah menerapkan PPKM karena adanya pandemi, pergerakan orang kan terbatas. Ketika pergerakan orang terbatas berarti perputaran roda ekonomi terhenti dan perusahaan-perusahaan itu melakukan PHK. Ketika terjadinya PHK berarti income masyarakat itu karena kerjanya juga nggak ada. Berarti daya beli turun. Ketika daya beli turun berarti secara tidak langsung roda ekonomi akan sedikit akan menurun. Dan kalau kita melihat bahwa indikator terjadi satu
yang menurun itu di Indonesia mengalami 5 kuartal kontraksi ekonomi minus. Kalau pertumbuhan minus berarti kondisi ekonominya tidak sehat. Kalau kata orang masyarakat umum namanya setelah masuk jurang resesi. Oh iya. Nah tentu ini menjadi sebuah tantangan. Saya katakan bukan masalah, tapi menjadi sebuah tantangan bagaimana pelaku usaha bisa bertahan mengkreat semua programnya dengan konvensional, dengan online atau offline, bahkan ke era digital. Ya. Nah supaya tetap bisa tetap survive dalam arti bagaimana menggenjot usaha tetap jalan. Ya. Jadi mungkin orang suka untuk datang ke sebuah restoran secara offline, mungkin dia bisa online kerjasama dengan toko-toko online. Iya. Saya pikir banyak platform yang sekarang menyediakan promosi ataupun penjualan produk. Dan termasuk dengan cara sekarang banyak banget usaha-usaha UMKM yang makanan ya, lebih ke cicing PO ya Pak. Betul. Jadi mereka menyediakan langsung ya harus ke makanan dan harus dibikinin ya. Jadi itu mungkin sedikit menolong buat UMKM yang jadi nggak membutuhkan modal banyak ya. Kita datang ke sana dan langsung dibikin gitu. Oke, saya pikir itu adalah namanya sebuah strategi. Ya. Bagaimana strategi supaya kita tidak terlalu banyak ya. Jadi strategi dengan membuka sistem PO dulu. Jadi produksi berdasarkan ke sana. Ya. Nah, kalau produksi berdasarkan ke sana berarti tidak ada barang yang harus kita belanjakan ya. Atau tidak ada barang yang kita masak dulu. Jadi barang yang kita sajikan barang yang tidak itu adalah salah satu strategi yang dalam UMKM sehingga masih bisa tetap bertahan dengan modal yang kecil atau mungkin tambah modal awalnya berdasarkan kesana. Iya benar. Nah, termasuk strategi marketing kayak ada salah satu pelaku bisnis makanan juga ya fast food ya Pak ya, yang udah ternama ya tadi udah ternama, tiba-tiba dia harus membuka lapangan street food Pak. Dan menurut saya strategi marketing itu jadi biasanya kan mereka menaikkan kelasnya Pak. Menurut Bapak itu gimana? Nah, salah satu hal lagi yang dialami teman-teman usaha junk food lah, kalau mungkin fast food ada beberapa merek terkenal yang tadinya orang berbondong-bondong datang ke gerai-gerai mereka, namun sekarang gerainya tidak didatangi banyak tamu. Iya, akhirnya dia mengubah dengan pola jemput bola. Iya. Walaupun dari sisi bisnis itu tidak ada masalah karena jemput bola, tetapi dari segi kelas yang terkenal. Iya. Yang tadinya kelasnya kelas mall, kelas gerai menjadi street food, itu kalau bagi orang awam, oh berarti barangnya laku. Tetapi bagi pelaku usaha itu adalah strategi untuk bertahan. Jadi strategi bertahan itu kita harus menunggu, tapi kita coba untuk jemput bola. Itu adalah satu strategi supaya tetap survive dan barang-barang yang ada di konsumsi berarti strategi marketing aja dilakukan sama pemilik modal pelaku bisnis gitu ya. Tapi kan itu sah-sah aja. Jadi strategi jemput bola dengan dari gerai itu pun nggak ada masalah. Bahkan mungkin langsung datang ke rumah. Oh iya. Dan strategi jadi bagaimana mendekatkan produk itu ke konsumen itu dia. Jadi nggak ada masalah sekarang kan mungkin yang Facebook yang besar nih dan itu street kan banyak yang mulai kecil bermunculan. Ya itu nggak ada masalah rasanya seperti itu setelah si startup Saiko yang lebih besar turun sejalan gitu. Saya pikir kalau kita pahami jenis produk ini kadang-kadang beda. Dari brandnya juga beda. Saya pikir nggak ada masalah. Dari brand juga beda ya. Nah, itu brand berbeda. Tetapi di sini khusus untuk yang UMKM, UMKM kita emang berat untuk bersaing. Karena kenapa? Karena produk UMKM kita masih ketergantungan dengan konten impor. Jadi bahan baku impor itu masih menjadi sebuah ketergantungan sehingga harganya tidak bisa bersaing. Ya. Terus yang kedua tantangannya adalah produk UMKM dari sisi packaging. Packagingnya nggak packaging seperti produk luar. Terus dari segi labelisasi produk sama PA atau PNC kadang-kadang masih dipandang sebelum mata produk UMKM. Dan itu saya pikir cukup ironis ya. Kenapa? Karena persaingan sekarang sudah harus melengkapi produk dengan berbagai macam backup, packaging, backup dan labelisasi itu penting disamping dengan networking. Masalah UMKM udah berarti Bapak ini kan paham banget tentang UMKM. Berarti Bapak juga termasuk pengurus bagi kadin ya Pak? Iya, bagi kadin UMKM. Kalau kadin UMKM itu membawa program. Oke, kebetulan
saya di UMKM, saya di organisasi komunitas itu namanya di SDP juga. Di samping SDP saya ada di wakil ketua bidang koperasi dan sebagainya. Nah, kalau berbicara Kadin adalah organisasi yang ada aturan pemerintah di bawah Kepres. Mungkin tahu bahwa Kadin adalah salah satu lembaga yang menopang pemulihan ekonomi nasional dan lokal juga di sekitar. Dan tentu berbicara siapa sih pelaku usaha yang ada di Kadin, saya katakan semua pelaku usaha mereka adalah bagian dari Kadin. Jadi kalau misalnya ada orang pelaku usaha baru mau membuka usaha gitu, keuntungannya buat join di Kadin ini gimana Pak? Nah, ketika masuk sebuah organisasi, tentu berbicara apa sih feedbacknya? Iya. Nah, tentu banyak sekali feedback ketika kita masuk komunitas usul Kadin. Mungkin pertama adalah dari sisi networking, karena jaringan itu nilainya mahal. Kenapa? Di jaringan ini kita berbicara masalah promosi, kita berbicara masalah jaringan permodalan dan sebagainya, kita bisa berbicara masalah klinik Kadin, mungkin terus klinik penerimaan usaha, dan kita bisa diskusi di Kadin. Jadi banyak sekali manfaat ketika teman-teman di Kadin dari kesempatan, bahkan mungkin dari terkait dengan perizinan. Karena peran Kadin memfasilitasi, memediasi teman-teman UMKM dalam proses izin usaha di kita. Berarti RH 56 masih di program UMKM secara masih dengan uang yang sama, masih dikembangin dari Kadin ya. Nanti baik lagi Pak, tadi kita ngobrol tentang masalah UMKM. Jadi feedback yang diberikan dari Kadin untuk para pelaku UMKM yang Pak, kita bisa lebih mengenal dan menjadi networking agak lebih luas ya Pak. Ada impact apa yang sudah dilakukan dari Kadin buat para pelaku UMKM? Nah, ketika kita berbicara tentang apa sih titik lain, tentu Kadin coba melakukan mediasi, fasilitasi terkait dengan program-program bazar. Iya. Itu telah dilakukan, alhamdulillah berjalan. Terus COVID ini itu ada kita buat namanya kelas COVID ini, jadi skala gerobak melalui dilakukan pelatihan. Terus dalam waktu dekat kita akan lakukan satu gerakan izin kesehatan produk, itu kita targetnya 500 produk UMKM dalam waktu dekat yang kita lakukan. Itu ada Lebih kesehatan gitu. Jadi nanti si produk ini dilakukan bahwa ini ya layak untuk dikonsumsi gitu Pak. betul. Nah, insya Allah program bulan Juli sampai September itu targetnya 500 pelaku usaha. Nah, mungkin kalau para pelaku UMKM ini, pelaku usaha ini mungkin agak bingung Pak cara untuk bergabung di komunitas yang saat ini Pak. Itu caranya bagaimana? Oke, sebenarnya nggak susah ya itu gabung Kadin, karena sekarang udah dilakukan secara online, tinggal klik di web Kadin, Kadin Indonesia, nanti bisa lihat linknya itu dari Kadin, atau mungkin bisa juga melalui personal, itu bisa dengan saya atau dengan teman admin, kita Kadin bisa komunikasi dari sekitar kawasan Harapan Indah. Harapan Indah, kantornya ya. Ada kantornya, tetapi kita mungkin bisa secara online atau gitu. Jenis usahanya buat kalau boleh bergabung apa aja Pak? Sebenarnya ketika berbicara bisnis semua bisa gabung di Kadin. Mulai sektor usaha barang, produk, bisa sektor usaha jasa. Bisa. Karena Kadin itu induknya para pelaku usaha. Jadi biar para pelaku usaha ini lebih paham nih Pak ya cara mengelola, termasuk strategi marketing juga ya Pak. Nah yang saya pertama ini Pak, kalau masalah strategi marketing pandemi itu kan udah tahun lebih ya Pak. Nah yang dibutuhkan mungkin Bapak lebih tahu share juga mungkin dari sama teman-teman para pelaku UMKM yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang tetap serta di keadaan seperti ini apa ya? Nah, kalau kita melihat buat ini dampaknya bagi pelaku usaha yang saat ini karena pergerakan manusia dibatasi, itu artinya strategi digital marketing itu kemasan melalui medsos. Dan di sini kita ya bisa menggunakan ataupun page. Jadi page itu bisa melakukan satu promosi produk sehingga produknya melalui online. Jadi dengan gadget bisa promosi akhirnya transaksi barang bisa dilakukan secara online. Jadi sepertinya termasuk packaging yang sebagai Jadi gini, kita logika aja. Saya di produk karena terlihat sangat bagus.
bagus dari mana? Bagus dari teknik. Ketika packing bagus, mereka masuk ke dalam barang di dalam. Ketika sudah ambil tes, harus ada komunikasi halal. Ketika itu kemungkinan kira-kira dari kita sendiri fungsi packing itu sangat penting. Ya, jadi pandangan pertama benar. Iya, pandangan Anda kan sebetulnya memang kebanyakan orang melihat dari pandangan pertama dia. Packingnya udah enak, jadi kalau udah di dalamnya rasanya enak betul. Mungkin atau sahabat era buat para pelaku UMKM, jadi joinnya gampang ya Pak, bisa online aja. Nanti bisa dapat di sana, nanti bisa langsung ikut. Ini kayak join gabung. RH 56. Oke, sahabat era masih ngobrolin tentang masalah saham UMKM. Mungkin di pertanyaan terakhir ya Pak, tentang masalah sebelum ini kan kita di Oke kita udah ngomongin masalah tentang program RH yang bakal kita jalanin ya Pak, program sanasi yang mudah-mudahan ya bisa berguna lah di masa ini dengan orang-orang yang ekonominya agak sulit ya Pak. Nah, Bapak mungkin punya ide dan gagasan Pak buat program ini Pak? Nah tentu ketika kita berbicara masalah kehidupan itu harus ada satu timbangan antara dunia dan akhirat. Ya tentu di sini ketika bicara investasi akhirat itu bisa strategi atau mungkin kemudian sosial. Saya pikir tentu pemerintah harus berpikir bagaimana membantu teman-teman yang kebetulan mungkin di tengah kekurangan di tengah pandemi. Jadi program kita nanti ada program baru yang diharapkan bisa membantu masyarakat yang saat ini kondisi ekonominya mungkin kurang beruntung. Program sudah nanti menjadi sebuah solusi jangka pendek sehingga mereka bisa yang tadi disamakan di sini. Tentu program sejuta nasi ini tidak bisa jalan sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak. Nah, saya akan contoh salah satu strategi di samping strategi yang tadi, strategi dengan konten dengan produk UMKM. Jadi konten dengan produk UMKM adalah ketika teman-teman belanja produk atau masyarakat belanja produk UMKM secara tidak langsung adalah melakukan menyumbang untuk program sejuta nasi. Jadi dengan jadi produk itu dia udah ikutan berdonasi ya Pak? Betul. Nah, itu penting. Nah, kalau kita sama-sama melakukan gerakan ini, gerakan sejuta nanti satu hari, tapi kan semakin mungkin tercapai. Dan ini program ini dari RH harus kita apresiasi. Ini program yang luar biasa, karena sampai hari ini saya tidak mungkin dari saya belum pernah mendengar program yang lain yang melakukan program seperti ini. Iya. Dan program RH, program luar biasa dan apresiasi yang sudah dukung dengan satu dukungan yang konkret. Iya. Mudah-mudahan dengan program ini kita makin bisa menjalin networking yang lebih luas ya Pak dengan para pelaku UMKM ya. Oke, sahabat RH, sekian dulu obrolan dengan Pak Ali dari Kadin Kota Bekasi. Mudah-mudahan restorannya bisa kami seperti sebelum pandemi ya Pak. Amin ya. Nanti kalau ada apa-apa para teman-teman atau masyarakat Kota Bekasi, restoran Marganya kebetulan menjadikan tempat meeting. Oh ya, Bisa datang ke sini dengan harga khusus melalui RH nanti kita kasih diskon. oh ya. Jadi untuk grup khusus jangan masalah. Terus semuanya fleksibel lah. Ya, nah. Kita ada gedung, kita meeting, wedding, ini serbaguna lah. Oh, sebenarnya jadi jadi buat wedding dulu ya Pak? Oke, nanti langsung berhubungan aja Pak ya. Oke, sahabat RH, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dengar radio, Dengar RH 56. dengar 98,1 FM. Pilihan tepat dan bersahabat. Cuma di RH 56. Mantul banget.